Nama saya Muhammad Al-Mahdi dengan NIM 4.33.24.0.16. Saya Muhammad Faisal Reza Mustafa dengan NIM 43324.017. Saya Rizky Fadila NIM 43324.018. Saya Muhammad Syauki Al-Ghifari dengan NIM 43324.019. Topologi kami menggunakan 4 VM yang terhubung dalam satu jaringan Telescale VPN. Pertama ada Wasu server yang dikelola oleh Reza, berjalan di Ubuntu 22.04 dengan IP Telescale 100.118.137.6, berfungsi sebagai pusat monitoring dan analisis semua alert. Kedua ada dua agent yang dipasang Wasu agent untuk dipantau. Agent 1 dikelola Mahdi di Ubuntu dan agent 2 dikelola Rizky di Windows 10. Keduanya mengirim log secara real-time ke server melalui port 1514. Terakhir ada Attacker, VM berbasis Kali Linux yang dikelola oleh Syauki, bertugas melancarkan serangan simulasi seperti SSH brute force dan web attack ke kedua agent. Di sini kami akan menunjukkan bahwa semua komponen Wasu server sudah berjalan dengan baik. Nah, sebagai security administrator, hal pertama yang kami cek adalah status dari ketiga service utama Wasu. Pertama ada Wasu Manager, service utama yang mengelola semua agent dan memproses alert. Yang kedua Wasu Indexer, yaitu database yang menyimpan semua log dan data. Dan yang terakhir ada Wasu Dashboard, yaitu interface untuk monitoring dan analisis. Nah, ketika service ini sudah aktif, yaitu ini menunjukkan bahwa server sudah siap. Di sini kami akan memverifikasi bahwa agent sudah terhubung ke server. Jalankan sudo /var /osec/bin/agent_windows dan -l. Lalu tekan enter dan masukkan passwordnya. Di sini akan terlihat bahwa beberapa agent sudah terhubung. 1+2 ini adalah agent Windows, dan kedua adalah Ubuntu N8N, ini adalah agent Ubuntu. Masuk ke dalam Wasu Dashboard sebagai admin dan password yang didapat dari hasil ekstraksi pada server. Lalu di sini akan masuk ke Wasu Dashboard-nya dan memverifikasi beberapa hal. Lalu setelah itu akan berhasil masuk ke Wasu Dashboard-nya untuk memonitoring. Di Wasu Dashboard kita bisa melihat beberapa agent yang terhubung. Nah, di sini terdapat dua agent Microsoft dan Ubuntu. Sekarang kita masuk ke fase demonstrasi deteksi serangan. Serangan pertama yang kami simulasikan adalah SSH brute force attack. Nah, Syauki sebagai attacker akan melakukan brute force terhadap SSH service di salah satu agent untuk mencoba mengakses sistem melalui percobaan password berulang kali. Nah, di sini akan membuka Wasu Dashboard dan navigasi ke security event. Pada sisi attacker, kita akan menyerang IP agent 1 menggunakan roxu.txt, yang mana itu akan mencoba untuk mengakses menggunakan IP dan juga sandinya. Setelah mendapatkan akses masuk, kita akan mencoba untuk login ke VM agen 1 tersebut, dan jika sudah berhasil, maka kita akan mencoba login ke web yang akan digunakan untuk melakukan penyerangan. Sini akan terlihat dashboardnya dan klik event. Kami akan mengatur filter untuk menampilkan hanya alert yang berkaitan dengan SSH. Filter ini memudahkan kami fokus pada alert SSH saja tanpa terganggu oleh alert lain. Dan di sini kita bisa lihat alert mulai masuk SSH authentication failed ke agent. Nah, ini menunjukkan beberapa percobaan login dari attacker. Setelah melalui beberapa waktu, di sini attacker berhasil mendapatkan passwordnya dengan detail authentication sukses. Nah, di sini kita bisa melihat detail serangannya yang menampilkan IP dari penyerang, yaitu 100.125.90.117 dan IP yang diserang. Dan di sini juga bisa melihat kapan waktu terjadi, yaitu pukul 21.45.34. Nah, juga bisa melihat detail-detail lain dari serangannya.
Di sini saya sebagai agen Windows membuka folder monitor Wazu yang berada di C users/admin/monitor Wazu. Folder ini sudah dikonfigurasi sebagai direktori yang dimonitor oleh Wazu Vim. Lalu saya membuat file baru dalam folder ini, namanya test_vim. Setelah file berhasil dibuat, saya membuka file ini dan menambahkan isi teks di dalamnya sebagai simulasi aktivitas penulisan file oleh pengguna. Lalu setelah selesai simpan file ini, perubahan ini nantinya akan terdeteksi oleh Wazu Agent yang berjalan. Lalu edit, buka file tadi dan ubah isinya. Ini mensimulasikan kondisi di mana file yang sudah ada dimodifikasi oleh pengguna atau pihak yang tidak berwenang. Lalu yang terakhir, saya akan menghapus file ini, mensimulasikan kondisi penghapusan file yang mencurigakan. Serangan kedua yang kami demonstrasikan adalah file modification. Nah, setelah brute force tadi, attacker biasanya akan mencoba memodifikasi file-file penting di sistem. Kita akan menavigasi ke integrity monitoring. Di sini akan terlihat beberapa log dan beberapa file yang dimodifikasi. Dan kami menerapkan filter untuk memudahkan pencarian file yang dimodifikasi oleh attacker. Dengan file sysjack.pad, operator is, value-nya pad yang dimodifikasi oleh attacker. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa file yang dimodifikasi oleh attacker. Nah, attacker di sini menambahkan file, lalu memodifikasi dan mendelete-nya. Kita bisa melihat detail file yang ditambahkan oleh attacker dengan beberapa detail berikut. Lalu kita juga bisa melihat detail file yang dimodifikasi oleh attacker tersebut. Dan kita bisa melihat before dan after dimodifikasinya, dan timestamp kapan waktu terjadinya. Dan terakhir, kita juga bisa melihat file yang di-delete oleh attacker dengan detail sebagai berikut, yang menampilkan waktu dan file mana yang dihapus oleh attacker. Setelah berhasil melakukan login, kemudian kita akan masuk ke web TV WA. Setelah itu kita akan mengubah level security-nya menjadi yang paling rendah, yaitu low. Jika sudah mengubah menjadi level low, kita masuk ke tab SQL injection, dan di sini kita akan memasukkan pilot ke tab pencarian atau user ID yang ada. Kemudian akan muncul hasilnya di bawahnya. Dan kita masuk ke tab security event. Lalu kita akan menerapkan filter untuk memudahkan pencarian dari attack yang terjadi dengan filter rule.group is web. Nah, alert dengan lure ID 31106 ini menunjukkan SQL injection attempt. Nah, URL yang di-attack adalah /dvwa vulnerable SQLi ID union select user dan password from user. Pilot yang digunakan oleh attacker adalah union select untuk mengambil user kredensial, dan source IP-nya adalah dari attacker Shoki tadi, dan respon code 200 yang menunjukkan serangan berhasil dan mendapatkan respon dari server. Pilot ini jelas-jelas adalah SQL injection attempts yang mencoba mengakses tabel users untuk mengambil kredensial. Kemudian pada serangan kedua adalah XSS. Kita masuk ke tab XSS, kemudian kita memasukkan pilot, dan jika sudah muncul pop-up seperti berikut, maka penerangan sudah berhasil. Nah, serangan kedua yang kami lakukan adalah XSS.
Nah, XSS sendiri adalah payload yang berisi script tag yang akan dieksekut di browser victim. Severity lebih rendah tapi tetap dangerous karena bisa mencuri session dari user yang sedang login. Di sini kita refresh dulu untuk mendapatkan serangan yang terbaru. Dan kita bisa lihat respon code 200 yang artinya serangan berhasil dan mendapatkan respon dari server. Lalu kita bisa melihat detail dari serangannya, yaitu IP dari penyerang dan waktu kapan terjadinya serangan, dan detail-detail lainnya yang bisa terlihat. Jadi pada penyerangan terakhir ini, yaitu LFI, kita akan mencoba untuk mengubah parameter page di URL, contohnya /etc/password, dan juga kita bisa mencoba beberapa variasi payload traversal, misalnya //etc/password dan lain-lainnya. Kemudian jika sudah berhasil, maka akan muncul semacam payload yang ada di halaman seperti berikut. Serangan yang kami lakukan terakhir adalah LFI atau Local File Inclusion. Kita refresh seperti tadi untuk mendapatkan detail serangan yang baru saja terjadi. Dan di sini kita juga bisa melihat detail serangan yang terakhir dilakukan. Nah, di serangan terakhir ini, payload yang digunakan adalah path traversal untuk naik ke parent directory dan mengakses /etc/password, dan respon code-nya 200 yang artinya file berhasil di-read. Di praktikum ini, kami berhasil mengimplementasikan Wasosiem dan membuktikan bahwa ketiga skenario serangan SSL brute force, perubahan file, dan serangan web berhasil terdeteksi secara real-time di dashboard. Pembelajaran yang kami dapat: 1. Platform SIEM bisa membantu banyak perangkat sekaligus, sehingga administrator tidak perlu mengecek satu persatu. Semua alert terpusat di satu tempat. Rekomendasi keamanan dari kami: pertama, aktifkan L2ban untuk menjaga brute force. Kedua, aktifkan file integrity monitoring di semua endpoint link. Ketiga, selalu update rule deteksi Wazuh agar ancaman terbaru tetap bisa terdeteksi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.